Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijrah. Selamat datang di episode satu-satunya yang pertama dan terakhirnya kali dibuat. Tentunya saya bersama salah satu Sobat Hijrah yang menempuh hidup berkah, di mana telah menyelesaikan challenge 10 hari tahajud dengan konsisten. Inilah dia. Silakan perkenalkan nama siapa. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Naufal Oktavia Ramadhani dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam nih, yaitu kelas KPI 2B. Nah, NIM-nya itu sendiri 12512900082 nih, Kak. Gimana? Berarti kakaknya udah menyelesaikan challenge tahajud nih ya. Betul. Ya, lebih tepatnya ini tuh sebenarnya tugas UAS, tapi dosen kami itu membingkainya atau frame-nya itu dengan challenge gitu. Jadi menurut saya sih jadi lebih mudah gitu buat dijalanin. Oh, Jadi paham, nggak paham. terlalu membebankan tugas UAS, tapi kita tuh ke challenge gitu. Jadi kayak game lah istilahnya gitu. Terus bagaimana nih Sobat Hijrah mungkin yang di luar sana mau tahu proses dari challenge tahajud tersebut bagi kakak? Pertama-tama sih ya, siapa gitu yang nggak berat ya sama tahajud gitu kan. Apalagi sama kita nih nggak biasa ya. Mungkin kakaknya udah suhu lah, udah biasa sama ya itulah sama tahajud Kita gitu. sama aja. Tentunya berat banget ya, apalagi belum terbiasa gitu. Terus juga kan UAS ini kan bukan satu matkul ini doang kan, ada UAS-UAS yang lainnya juga dari mata kuliah yang lain. Ya itu justru itu sih yang bikin kita tuh terbangun gitu motivasinya. Ada satu dosen yang membuat hati kita tuh tergerak gitu. Ya benar sih kata Pak Fahrudin Jayadi. Beliau bilang gini, kalau misalkan nggak dipaksa gimana mau terbiasa gitu. Itu salah satu motivasi yang bikin tertampar gitu. Melihat perjuangan yang proses begitu berat ya kak, tentunya Sangat berat. ada nih yang dialami selama challenge tersebut apa sih kak kalau boleh tahu nih? Yang paling ini tuh ya, kadang kita udah pasang alarm ya, tapi karena hawa nafsu kita tinggi nih buat tidur lagi, buat tarik selimut lagi, kita matiin alarmnya lagi. Pasti sobat hijrah di sana juga kayak gitu kan. Orang udah alarm udah bunyi nih, kita dengan ngeraba-ngeraba HP gitu, dimatiin lagi alarmnya kan. Maaf ya teman-teman, Udah, aduh ini iklan gitu. um, itu pengalaman, dan pengalaman yang kedua, jadi kita tuh kan karena ini challenge ya, satu kelas ya, teman-teman tuh pada komitmen. Jadi malam sebelum tidur tuh mereka pada bilang, nanti teleponin di grup ya, apa namanya, spam grup aja kalau misalnya ini, tolong bangunin juga yang lain. Nah, itu seru sih, jadi kita sama-sama apa ya, berjuang sama-sama gitu. Di sisi lain kita mendapatkan nilai, tapi apa ya, tergerak, di sisi lain juga tergerak gitu buat ngelaksanain, dan biar ini tuh juga terbiasa ke depannya gitu. Sebenarnya waktu 10 hari itu udah cukup banget, karena 3 hari pertama itu fase-fase ya adaptasi lah ya, karena kan baru pertama kali. Nah setelah 4 hari ke sana itu udah mulai, oh iya nih, udah mulai tersadar gitu kan. Karena yang 3 hari tadi itu memang pelajaran banget, soalnya emang secepat itu loh perubahan hidup kita. Misalkan kayak yang tadinya kita apa namanya, menjalani hari-hari dengan misalkan overthinking mulu, nah ini kita dengan tahajud itu agak agak tenang sedikit lah gitu kan. Karena kan emang menurut saya tujuan dari ibadah itu kan yang pertama tuh bukan meraih pahalanya dulu, tapi kita meraih ketenangan dulu di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oh, berarti itu merupakan dampak yang kakak Betul. dapat oleh Itu feedbacknya ngefeedback banget. Jadi gitu teman-teman, feedbacknya yang kakak dapat apa barusan tadi? Yang didapat sih ya ketenangan dalam jiwa. Nah, mungkin buat Sobat Hijrah yang bertanya-tanya nih, tipsnya untuk menyelesaikan challenge tersebut tuh gimana sih? Tipsnya ya sebenarnya ya, yang pertama banget, yang paling dibutuhin banget nih, itu yang pertama tuh niat teman-teman. An-nazafat apa hadis niat? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal dan perbuatan kita itu tergantung niatnya. Kalau misalnya kita nggak niat, ya gimana kita mau ngelaksanain kegiatan tersebut gitu loh. Dan saya juga punya tips nih ya. Yang kedua, itu tuh ada namanya niat. Yang ini buat diri saya sendiri sih.
Kakaknya boleh ikutin ya. Boleh, boleh. Nawaitu Nah, itu paksain. Jadi itu salah satu cara biar kita tuh terbiasa, yaitu nawaitu paksain gitu niat. Ya walaupun terpaksa gitu ya, lama-lama kita belajar ikhlas juga, kita belajar terbiasa gitu teman-teman. Nah terus yang tadi dibilang juga kita udah ada misalkan satu komitmen nih sama teman-teman yang lain juga buat ngebangunin satu sama lain di sepertiga malam itu. Dan yang terakhir kuncinya juga ini tuh tidur tepat waktu ya, walaupun digembur sama uas-uas yang lain, tugas-tugas yang lain dari organisasi maupun dari mana, tapi tidur yang cukup itu lebih utama gitu, agar bangunnya juga nggak terlalu masih ngantuk banget, dan itu biar lebih fresh aja bangun. mungkin nih dari kakak, karena kita udah di menit terakhir nih, closing statement dari kakaknya sendiri, mungkin ada kutipan mutiara lah atau apa cerita pengalaman kakak selama jalan. Yang paling aku ingat sih tadi yang Pak Fahrudin bilang sendiri, kalau misalkan kita mau terbiasa itu ya gitu harus dipaksa dulu gitu. Emang sih awal-awal tuh agak agak gimana, apaan sih tugasnya kok kayak gini gitu kan, berat banget bangun di sepertiga malam. Tapi dari situ kan kita mulai tersadar gitu, walaupun terpaksa ya, kita mulai belajar ikhlas, kita mulai terbiasa gitu. Bahkan insya Allah juga kedepannya nih teman-teman yang lain juga semoga semakin terbiasa gitulah, walaupun walaupun hati kita nggak tergerak, walaupun niat kita nggak ada buat bangun tahajud, tapi ketika kita udah terbiasa bangun di sepertiga malam, itu pasti ada nih hati kita nih, hati mungil kita nih tergerak buat sholat tahajud lagi gitu kan, karena kan udah terbiasa 10 hari kemarin gitu sih kak. Saya juga mau ngucapin banyak banget terima kasih buat Bapak Farudin selaku dosen mata kuliah etika dan filsafat komunikasi yang sangat 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 berdampak selama Bapak mengajar di satu semester ini, terutama tugas-tugas Bapak mulai dari afirmasi pagi dan malam, terus sholat tahajud, terus sebenarnya ada tiga lagi nih kak challenge-nya, sholat tahajud, terus baca Al-Quran, terus apa namanya, kita disuruh baca buku dari web gitu ya, terus disimpulkan. Itu bukunya tuh bagus-bagus banget kak, walaupun buku kayak buku ringkasan gitu ya, kita cuma satu kali baca 15 menit, itu bagus banget, jujur jujur bagus banget. Dan satu lagi itu komunikasi bersama orang tua, jadi kita tuh nanya orang tua kita maunya gimana sih gitu. Nah gitu Sobat Hijrah, jadi kesimpulannya yang kita bisa ambil dari challenge tahajud kakak ini, bahwa tentunya sesuatu itu harus dipaksakan, bener ya kak ya? Tuh, biar terbiasa segala sesuatu yang baik tuh. Oke, sampai jumpa. Ini video terakhir kalinya, jangan mengharapkan video berikutnya. Kita salam bareng ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.